Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Munarif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Ini menurut saya baru sangat dan cadas ini. Di tengah bencana terbesar yang melanda Sumatera dalam beberapa dekade terakhir ini, sebuah langkah yang secara moral harus kita acungi dua jempol itu datang dari dua institusi penting di Sumatera Utara. Pertama adalah pemerintah Kabupaten Samosir dan kedua adalah institusi keagamaan Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP. Ini institusi keagamaan yang sangat dominan ya di Sumatera Utara. Ini terutama di kalangan masyarakat Batak. Ketika ribuan warga kehilangan rumah, puluhan ribu mengungsi dan ratusan korban meninggal ditemukan setiap hari, Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom justru mengambil sikap tegas, menolak bantuan apapun dari perusahaan-perusahaan yang dianggap sebagai punya kontribusi merusak lingkungan. Sikap itu dituangkan dalam surat edaran yang ditujukan kepada seluruh OPD, organisasi pemerintah daerah ini, kepala-kepala dinas maksudnya, camat, kepala desa, dan juga lurah. Sementara Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP melalui pendeta Victor Tinambunan menyatakan hal serupa. Dalam pernyataannya di kanal resmi ini Instagramnya HKBP ya pada tanggal 3 Desember 2025, dia menegaskan bahwa gereja tidak boleh kompromi dengan individu atau perusahaan yang selama ini merusak lingkungan. Bahkan dia juga menyinggung soal, menyinggung langsung ini ya, PT TPL Toba Pulp Lestari sebagai salah satu korporasi yang menurut mereka memiliki rekam jejak perusahaan ekologi di kawasan adat dan di kawasan hutan. Menurut penilaian HKBP, ini Toba Pulp Lestari ini memiliki rekam jejak perusahaan ekologi di kawasan adat dan kawasan hutan. Sikap ini muncul di saat jumlah korban bencana terus meningkat. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB per 3 Desember 2025 mencatat sudah 807 orang korban meninggal dunia. Ini di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Dan bukan hanya itu, beberapa pemerintah di Kabupaten Aceh, termasuk Aceh Tengah, Gayo Luwes, dan Pidi Jaya, menyatakan tidak sanggup menangani bencana dan meminta pemerintah provinsi serta pemerintah pusat itu mengambil alih. Bahkan Bupati Aceh Utara mengirim surat langsung kepada Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah hanya itu sudah tidak memiliki kapasitas lagi, tidak punya kemampuan lagi untuk menangani darurat banjir. Dan sampai sekarang seperti dikatakan oleh Menko Pratikno, sampai sekarang ini belum status bencana di Sumatera itu belum dijadikan bencana nasional. Padahal desakan berdatangan dari sana sini dan juga teriakan dari daerah yang menyatakan mereka sudah tidak sanggup lagi, itu sekarang bermunculan. Dalam kondisi yang sangat buruk seperti itu, penolakan bantuan dari korporasi, sumber daya yang secara logika sangat dibutuhkan di lapangan, itu sebenarnya dan kemudian ini mereka dinilai sebagai perusak lingkungan dan ditolak, tentu ini merupakan langkah yang luar biasa. Mengapa sebuah daerah yang warganya menjadi korban paling parah justru memilih tidak menerima bantuan? Karena Samosir tentu tidak, walaupun tidak separah Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan maupun Sibolga juga warganya juga sangat menderita karena bencana banjir ini. Apa yang melatar belakangi sikap keras tersebut dan apakah benar kerusakan lingkungan akibat aktivitas korporasi menjadi akar dari bencana ini? Banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan hanya menghancurkan rumah warga, tetapi juga menghantam fondasi kapasitas pemerintah. Data per 3 Desember yang menunjukkan tadi 807 korban meninggal, 807 orang korban meninggal dunia dan ratusan lainnya masih hilang. Angka itu belum final. Laporan dari lapangan menyebutkan bahwa evakuasi di lembah dan desa terisolasi masih berlangsung dan banyak korban belum ditemukan. Apalagi kita tahu juga jaringan komunikasi itu sebagian masih banyak yang putus, terutama daerah-daerah yang terisolir. Kerusakan rumah sangat besar. Berdasarkan data resmi provinsi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana per 2 sampai 3 Desember ini lebih dari 3.500 rumah rusak berat. Kemudian bangunan-bangunan lain termasuk tempat ibadah juga ribuan jumlahnya yang ada yang rusaknya sedang dan juga rusaknya ringan. Desa-desa di lereng gunung terputus total, jembatan hanyut dan jalan utama putus tertimbun longsor. Ratusan ribu warga hidup dalam kamp pengungsian sementara tanpa kepastian kapan bisa kembali ke rumah atau apakah rumah mereka masih ada.
Kerusakan infrastruktur ikut memperparah situasi. Sekolah, puskesmas, dan jaringan listrik rusak. Komunikasi di beberapa wilayah itu sampai sekarang itu belum aktif ya. Berhari-hari sebelumnya malah padam ya. Ini membuat distribusi logistik dan evakuasi berjalan lambat, bahkan terhenti di beberapa titik. Di Aceh kondisi ini mencapai titik kritis. Beberapa kabupaten Gayo Luwes, Aceh Tengah, dan Pidi Jaya mengirimkan surat kepada pemerintah Provinsi Aceh menyatakan tidak sanggup menangani bencana. Pernyataan ini bukan sekedar prosedur administratif, tetapi cerminan kehancuran kapasitas yang nyata. Bupati Aceh Utara, seperti saya sebutkan tadi, bahkan mengirim surat kepada Presiden sambil menangis. Dia menyatakan bahwa pemerintahannya itu kehabisan sumber daya, alat berat, dan tenaga dalam menangani bencana yang begitu dahsyat. Dia menyatakan banyak warganya yang kelaparan dan juga bantuan beras sudah didistribusikan, tetapi itu masih belum mencukupi. Pemerintah Provinsi Aceh menjelaskan bahwa surat-surat tadi itu merupakan bagian dari mekanisme penetapan status darurat. Namun fakta lapangan tidak bisa disembunyikan, pemerintah daerah memang benar-benar kewalahan. Ketika sebuah kabupaten, bupatinya mengakui ketidakmampuan dan itu dituangkan dalam dokumen resmi, itu berarti bencana telah melampaui batas tanggap darurat yang lazim. Ini menandai keruntuhan sistemik dari mitigasi, tata ruang, sampai perlindungan hutan. Kondisi itulah yang membuat penolakan Bupati Samosir dan juga institusi keagamaan seperti HKBP itu semakin tajam maknanya. Mereka mengambil sikap moral, bahkan ketika masyarakat mereka sesungguhnya sangat membutuhkan bantuan tanpa mereka peduli dari mana asal sumber bantuan itu. Yang penting pokoknya perut mereka terselamatkan, anak-anak mereka yang kelaparan juga bisa perutnya terisi. Tapi saya kira langkah atau sikap yang ditempuh oleh Bupati Samosir dan juga Huria Kristen Batak Protestan tadi itu adalah langkah yang mesti kita hormat setinggi-tingginya. Warna lingkungan hidup, Walhi, sejak awal menolak narasi banjir dan longsor di Sumatera ini murni bencana alam. Dalam pernyataannya pada awal-awal bencana, Walhi menyebutkan bahwa bencana ini adalah bencana ekologis. Bencana yang diperparah oleh kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia. Dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan mulai dari kelapa sawit, penebang HPH, pemegang HPH, sampai kemudian juga pertambangan. Wahana lingkungan hidup memaparkan data deforestasi dalam skala besar itu terjadi sejak tahun 2016 hingga 2025. Lebih dari 1,4 juta hektar hutan lindung di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat itu hilang dibabat oleh mereka-mereka yang rakus itu. Hilangnya hutan terjadi akibat aktivitas perusahaan pemegang izin besar, HGU, sawit, hutan tanaman industri, tambang, dan sejumlah proyek energi yang mengubah bentang alam secara masif. Direktur Walhi Sumatera Utara, Rianda Purba, dalam pernyataannya pada akhir November 2025 mengatakan bahwa lemahnya pengawasan konsesi menjadi salah satu sumber masalah utama. Dia menyatakan pengawasan izin perusahaan sangat lemah. Perubahan tutupan hutan di kawasan hulu daerah aliran sungai membuat kemampuan tanah menyerap air hilang total. Ketika hujan ekstrim turun, air tidak lagi meresap, tetapi mengalir deras menuju hilir, membawa lumpur, batang pohon, dan material lainnya yang menciptakan petaka berupa banjir bandang. Di kawasan penting seperti ekosistem Batang Toru, lembah-lembah curam telah mengalami pembukaan lahan besar-besaran dalam 2 dekade terakhir. Batang Toru selama ini dikenal sebagai benteng ekologi, hutan yang menjaga kestabilan air dan mencegah longsor. Ketika kawasan itu berubah menjadi konsesi industri, bencana menjadi tidak terhindarkan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Aisal Nurofik mengkonfirmasi bahwa kementeriannya telah memanggil 8 perusahaan yang diduga berkontribusi memperparah kerusakan lingkungan di wilayah bencana. Dia menyebut izin lingkungan perusahaan-perusahaan itu sedang dievaluasi dan berpotensi dicabut. Dan dia juga meminta citra satelit resolusi tinggi untuk melacak asal-usul gelondongan kayu yang terseret oleh arus. Istana Kepresidenan melalui Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa kerusakan lingkungan adalah faktor yang memperparah bencana, bukan hanya cuaca ekstrim. Kan ini selama ini mereka terkesan bahwa mencoba menyalahkan ini akibat cuaca yang ekstrim. Ini adalah pengakuan penting karena menunjukkan bahwa negara memahami akar persoalan bukan berada pada curah hujan semata, tetapi pada perusakan lingkungan yang terjadi selama bertahun-tahun. Dalam konteks inilah penolakan Bupati Samosir dan Huria Kristen Batak Protestan menjadi sangat kuat, Bu. Mereka menolak bantuan dari perusahaan bukan hanya karena simbol perlawanan, tapi karena fakta ekologis
Perusahaan-perusahaan inilah yang dituding sebagai bagian dari penyebab kehancuran. Kalau kemudian mereka tiba-tiba datang seperti Sinterklas memberikan bantuan dengan senyum manis di mulut, itu sebuah senyum kepalsuan karena mereka ya sesungguhnya menjadi penyebab penderitaan warga itu. Sikap tegas menolak bantuan korporasi yang muncul ketika masyarakat sedang berada dalam kondisi paling menderita, ini membuat keputusan itu menjadi sangat signifikan. Data kerusakan menunjukkan betapa besar penderitaan masyarakat Sumatera. Lebih dari 3.500 rumah tadi rusak, ribuan lainnya rusak sedang dan ringan, desa-desa hilang, sawah tertimbun, kendaraan terhempas arus. Total kerugian di Sumatera Barat saja diperkirakan mencapai 1,2 triliun. Jika diakumulasikan dengan Aceh dan Sumut, angka tersebut dipastikan jauh lebih besar. Banyak warga kehilangan mata pencaharian, kebun rusak, lahan pertanian hancur, ternak mati, dan usaha kecil tenggelam. Belum lagi nih soal mereka-mereka yang ditinggalkan keluarganya ya. Bukan hanya meninggal dunia, tapi juga yang hilang sampai sekarang belum ditemukan. Ini bukan bencana yang pemulihannya dapat selesai dalam waktu beberapa bulan. Tapi ini mungkin butuh bertahun-tahun. Namun, meskipun warga membutuhkan bantuan apapun untuk bertahan hidup, pemimpin lokal dan institusi keagamaan tetap ya harus menjadi penjaga moral dan harus tidak ada kompromi. Penolakan ini menjadi semacam deklarasi moral, bantuan dari perusahaan hutan lingkungan tidak boleh menutupi atau menggugurkan tanggung jawab mereka terhadap kerusakan yang ditimbulkan. Penolakan saat kondisi paling sulit justru mempertegas pesan kami tidak akan menerima bantuan dari mereka yang menyebabkan kami menderita. Dan di titik ini kita melihat konflik besar antara kepentingan jangka pendek dan akuntabilitas jangka panjang. Antara menyelamatkan hidup hari ini dan menegakkan keadilan ekologis untuk masa depan. Bencana kali ini membuka luka besar. Kerusakan lingkungan berlangsung bertahun-tahun dan negara tidak cukup cepat mengantisipasi dan mengawasinya. Ketika hujan besar datang, rakyatlah yang menjadi korban. Namun di tengah kehancuran itu, kita bersyukur karena masih muncul suara moral dari Bupati Samosir dan juga dari Huria Kristen Batak Protestan HKBP. Penolakan terhadap bantuan dari perusahaan perusak lingkungan adalah bentuk perlawanan terhadap akar persoalan. Dan ketika pemerintah pusat sendiri mengakui kerusakan lingkungan sebagai faktor memperparah bencana, pertanyaannya sekarang ini menjadi jelas. Jika perusahaan-perusahaan itu terbukti memiliki andil dalam kerusakan, apakah mereka hanya akan dibiarkan membersihkan dosa-dosa mereka itu dengan CSR, ya, bantuan CSR? Ataukah negara akan menegakkan pertanggungjawaban yang sebenarnya? Dalam situasi semacam ini, masyarakat korban menunjukkan sesuatu yang lebih dalam, bahwa martabat ekologis tidak bisa dibeli oleh bantuan darurat. Saya Hersum Arif. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.